Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Savio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Samsung M14 dan kita langsung saja mengeksekusinya. Kita buka dulu SIM tray-nya. Kemudian kita lanjutkan dengan pembukaan tutup belakang atau back covernya. Kita buka aja menggunakan kuku jari seperti ini, atau bisa juga menggunakan alat pembuka casing. Bisa menggunakan mika atau alat bantu untuk mempermudah membuka casing belakangnya. Tapi di sini saya menggunakan kuku jari saja. Kita sisit pelan-pelan menggunakan kuku jari seperti ini sampai casing belakang itu terbuka. Dan jangan langsung ditarik ya, karena di situ ada fleksibel fingerprintnya. Agar pelan-pelan saja untuk melepasnya agar tidak putus fleksibel fingerprintnya. Dan kita akan lanjutkan dengan pembukaan baut-baut penutup mesinnya bagian atas. Dan ini ada penutup kameranya. Kita lepas dulu penutup kameranya dan kita lepas untuk fingerprintnya. Kemudian kita lanjutkan dengan pelepasan baut-baut penutup mesinnya tadi. Kita lepas semua baut-baut penutup mesinnya satu persatu. Dan kita akan melanjutkan juga untuk pelepasan baut-baut penutup mesinnya bagian bawahnya. Kita lepas semuanya. Setelah baut-bautnya terlepas, kita lanjutkan dengan pelepasan penutup mesinnya bagian atas ini. Kita lepas pelan-pelan saja. Dan juga untuk bagian bawahnya juga kita akan melepasnya juga. Setelah terlepas, kita lanjutkan dengan pelepasan soket baterainya. Kita lepas soket baterainya, kemudian kita lepas soket LCD touchscreen dan soket untuk jalur papan bawah. Dan ini adalah jalur papan bawahnya, kita lepas juga. Dan kita akan mencoba layar LCD yang baru. Layar LCD yang baru ini telah kita siapkan dan kita akan mencobanya terlebih dahulu. Kita pasang terlebih dahulu untuk LCD-nya. Kita pasang bagian atasnya ini, soket bagian atasnya ya. Kita pasang dan juga kita pasang juga untuk soket bagian papan bawahnya. Kita pasang juga. Kemudian tidak lupa untuk memasang soket baterainya juga. Kita pasang kembali soket baterainya. Dan untuk menyalakan handphone ini kita harus menggunakan tutup belakangnya tadi, karena di dalam tutup belakang ini ada power off-nya. Untuk jalur on off-nya ada di sini. Jadi kita pasang dulu untuk fleksibel jalur on off-nya dan kita nyalakan handphonenya. Kita tunggu sampai handphone itu menyala ke menu utama. Setelah handphone itu nyala ke menu utama, kita akan mencoba terlebih dahulu fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita coba untuk mengetik-ngetikkan bagian pengetikan. Kita yakinkan semua bagian pengetikan ini terketik dengan enak, normal, dan tidak ada masalah. Kita ketikkan satu persatu huruf dan angkanya. Kita yakinkan mengetikannya normal. Dan juga kita bisa melanjutkan dengan menekan salah satu ikon, kemudian menggeser-geserkan seperti ini sampai melewati semua area LCD-nya. Kita yakinkan semua area LCD-nya ini terlewati oleh ikon yang telah kita geser-geser tadi. Ini adalah kontrasnya juga ya. Kita coba juga untuk bagian kontrasnya. Kita yakinkan semuanya normal. Kita lihatin juga untuk resolusi penerangannya seperti apa. Dan kita lanjutkan dengan masuk ke perekam suara. Di sini kita akan mencoba untuk merekam suara kita. Kemudian kita coba untuk menyimpan suara kita. Dan kita akan membuka atau menyalakan, memainkan hasil rekaman tadi. Apabila ada suaranya, berarti fungsi mikrofon dan juga fungsi buzzernya berjalan dengan normal. Karena di dalam LCD ini ada jalur untuk menuju papan bawah. Sedangkan papan bawah itu ada beberapa fungsi seperti mikrofon, speaker atau buzzernya, dan juga untuk jalur pengecasannya. Di sini juga kita akan melanjutkan dengan percobaan jalur pengecasannya juga. Kita coba untuk mengecasnya. Kita yakinkan pengecasannya juga berjalan dengan normal. Nampak mengisi saja untuk pengecasannya. Dan kita lanjutkan dengan mematikan handphonenya kembali. Kita lepas soket fleksibel tadi, fingerprintnya.
ini adalah soket baterainya, kita lepas. Dilanjutkan dengan soket-soket yang lainnya, kita lepas semuanya. Dan ini adalah LCD yang baru tadi. Kita akan memasang untuk bagian bawahnya, yaitu melepas double tipnya, dan kita pemasangkan, kita tempelkan seperti ini. Apabila ingin menempelkan, apabila tidak ingin menempelkan juga tidak apa-apa. Untuk seri ini perlu diperhatikan bahwa soket LCD dan soket papan bawahnya harus benar-benar ukurannya itu pas dan bisa masuk di soketnya masing-masing ya. Dan kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD untuk memberikan panas, bisa juga menggunakan head layer atau blower uap atau menggunakan alat pemanas lainnya. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Setelah dirasa cukup panas, mungkin memanasnya ini cuma beberapa menit saja, 1 atau 2 menit sampai dirasa panas ya LCD-nya ada hangat-hangat gitu, dan kita akan mencoba untuk mengangkat LCD-nya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mempermudah mencari celahnya. Kemudian saya sisit menggunakan sebuah mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass, bisa menggunakan mika-mika yang lain juga. Yang pasti berupa pipih seperti ini, mempermudah untuk mengangkat LCD-nya. Kita sisit pelan-pelan saja untuk bagian LCD-nya sampai LCD itu bisa terlepas. Bagian bawah ini biasanya terhalang oleh panel anten. Kita lepas dulu panel antennya supaya bisa terlepas LCD-nya, soketnya ini. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir frame-nya. Ini adalah bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya ya. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita akan mencoba untuk memasukkan LCD yang baru dulu. Kita akan mencoba dulu seberapa presisi LCD yang akan kita pasang nanti, apakah ada yang menghalangi atau tidak menghalangi, dan bagaimana dengan fleksibelnya, apakah sudah bisa masuk ke soketnya dengan benar dan bagus, ataukah kurang panjang atau gimana, perlu diperhatikan juga sebelum benar-benar kita lem LCD-nya. Dan juga kita bisa juga mengukur untuk body frame-nya ya. Apakah body frame-nya ini mengalami bengkong atau tidak, kita bisa mengukur dengan meletakkan di tempat yang datar, di keramik atau di kaca. Kita bisa melihat apakah body frame-nya mengalami bengkok atau tidak. Apabila mengalami bengkok, yang diluruskan. Apabila tidak mengalami bengkok, kita lanjutkan. Dan kita akan melanjutkan dengan pengeleman body frame-nya. Di pinggir-pinggir body frame-nya seperti ini, kita akan mengasihkan lem. Lem ini adalah lem LCD, bisa menggunakan lem apapun. Seperti ini kita menggunakan lem LCD tipe T7000, atau menggunakan sunsin, atau menggunakan apa aja, yang pasti lem LCD. Dan warnanya ini hitam ya. Kita kasihkan lem di pinggir-pinggirnya, perhatikan untuk bagian ininya ya, ini adalah bagian sensornya, bagian atasnya dan sensornya ya. Agar tidak menutupinya dengan lem, kita hindari saja untuk memberikan lem yang berlebihan bagian atasnya tadi, agar tidak tertutup untuk bagian sensornya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Kita masukkan soket LCD-nya, fleksibel LCD-nya. Kita yakinkan fleksibel LCD-nya itu telah masuk secara sempurna. Kemudian kita paskan, kita presisikan dari bagian bawah dulu. Kita paskan untuk memasukkan LCD-nya ini. Kita yakinkan LCD-nya ini telah masuk secara sempurna, masuk ke body frame-nya, dan kita plak-plakannya. Kita akan mempresisikannya. Kita yakinkan terpasang dengan press dan presisi. Kita coba untuk sedikit menekan-nekannya, tapi jangan terlalu berlebihan dalam menekannya. Kita perhatikan juga sisi center ya, antara kanan, kiri, atas dan bawah. Kemudian kita menggunakan karet di sini untuk menahan sementara.
Bisa menggunakan karet untuk menahan sementara, bisa menggunakan isolasi untuk menahan sementara, terserah saja ingin menggunakan apa untuk menahan sementara, atau menggunakan alat penahan LCD. Ada juga alat untuk penahan LCD itu, bisa juga menggunakan itu, terserah saja. Apabila menggunakan karet, kita kasih karet secukupnya seperti ini aja. Sekali-kali, walaupun banyak karet yang kita gunakan, tapi kita kasihkan sekali-sekali ini saja, tidak berulang-ulang kali agar tidak terlalu berlebihan dalam mempressing LCD-nya. Karena memang alat ini penahan LCD ini hanya digunakan untuk menahan saja, bukan untuk mempressing secara berlebihan LCD-nya. Dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam. Dan angka ini relatif, bisa juga lebih, bisa juga kurang ya. Setelah dirasa cukup kering, setelah 1 jam tadi, kita lepasi semua karetnya apabila menggunakan karet, isolasi apabila menggunakan isolasi. Dan kita lepasnya itu perhatikan bagian belakang ya, kalau menggunakan karet seperti ini. Dikhawatirkan ada yang menyangkut-nyangkut, membikinnya dia malah putus. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan soket bagian bawahnya ya. Ini adalah soket untuk papan bawahnya. Kita akan memasangnya. Setelah kita pasang soket bagian bawahnya, kita lanjutkan dengan pemasangan. Ini adalah panel antena telah kita lepas tadi. Kita pasang kembali juga, jangan sampai kelupaan untuk memasangnya. Kita yakinkan soketnya terpasang dengan baik dan sempurna. Dan kita lanjutkan juga, ini adalah pemasangan soket bagian atasnya untuk bagian soket LCD dan jalur bagian bawahnya. Dan juga soket untuk baterainya kita pasang semuanya, dan kita tutup kembali bagian penutup mesinnya bagian bawah ini, kita kembalikan juga, dan kita akan memasang kembali baut-baut penutup mesinnya. Dan kita kembalikan juga penutup bagian atasnya. Kita plakkan, kita yakinkan dia terpasang dengan sempurna dan plak. Dan ini adalah fingerprint atau on off tadi, fleksibelnya kita pasang terlebih dahulu. Dan kita coba untuk menyalakan infonya. Kita akan melihati apakah infonya masih nyala seperti yang kita harapkan. Ternyata masih bisa menyala seperti yang kita harapkan, dan kita akan melanjutkan untuk pemasangan penutup mesinnya tadi. Kita kembalikan semua baut-baut penutup mesinnya bagian atasnya. Dan ini adalah penutup kameranya, kita kembalikan juga untuk penutup kameranya. Kita paskan, kita presisikan semuanya ya. Kita yakinkan terpasang dengan sempurna untuk penutup mesinnya tadi. Dan kita plakkan kembali untuk bagian back cover atau penutup belakangnya. Perlu diperhatikan bahwa jari jempol itu selalu berada di casingnya ya saat menutup penutup belakangnya tadi. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang ada di LCD-nya, pinggir-pinggir LCD-nya atau pinggir-pinggir body frame-nya. Kita akan membersihkan secara bersih, menyeluruh, merata, sebersih-bersihnya ala kadarnya. Kita pasang kembali SIM tray-nya. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan anti gores atau tempered glass. Kita bersihkan dulu. Di sini saya bersihkan dengan pembersih anti gores atau tempered glass. Di sini saya menggunakan pembersih yang basah terlebih dahulu untuk membersihkannya sampai bersih area LCD-nya. Kita bersihkan pinggir-pinggirnya sampai sebersih-bersihnya. Setelah itu kita biarkan sejenak untuk mengeringkan yang basahnya tadi. Kemudian dirasa cukup sedikit kering, kita lanjutkan dengan pembersihan kembali. Sekarang kita menggunakan pembersih yang kering. Kita bersihkan dengan menggunakan pembersih yang kering.
Setelah dirasa cukup bersih, kita akan memasang anti gores atau tempered glass-nya. Kita nyalakan handphonenya agar tidak condong ke kiri atau kanan. Untuk sebagai tolak ukur ya, ini kelihatan tolak ukurnya. Kita pasang secara center, pas di titik tengahnya, dan kita yakinkan terpasang dengan sempurna. Setelah semuanya terpasang, kita akan coba lagi fungsional LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.